Bab 448 sebuah kandang dibuka. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Toko-toko dan penginapan yang ditargetkan untuk Ascender lewat di kedua sisi saat aku bergerak tanpa tujuan di sepanjang jalan raya utama. Aku ditarik kembali ke penjelajahan pertamaku ke dalam mikrokosmos budaya Alakrian ini, setiap aspeknya begitu fokus, mengingat upaya jahat preman itu untuk merampokku, pertemuanku dengan Haedric, dan akhirnya, disayangkan, berpasangan dengan Granbell. Sayang sekali semua ini dibangun di bawah Agrona, tanpa alasan selain pencarian kekuasaannya sendiri, pikirku, dalam hati membandingkan budaya Ascender dengan para petualang di Caten. Tempat ini bisa jadi sangat bagus. Bahkan ketika aku memikirkan hal ini, aku menyadari bahwa gagasan di balik pendakian itu terlalu jauh dari niat awal Jin untuk memberikan wawasan nyata tentang cara kerja bagian dalam reliktem. Lagi pula, seseorang tidak mempelajari sebuah buku dengan merobek halaman-halamannya. Menyadari kemurungan pikiranku yang tidak fokus, aku sengaja beralih kembali ke tugas berikutnya dalam daftarku. Seris siap berbicara denganku. Namun, rasanya penting untuk bertemu teman-temanku sebelumnya, dan meskipun aku belum pernah bertemu Caera, aku tahu sudah lewat waktunya untuk mengetahui apa yang Seris rencanakan untuk bangsanya. Setelah memeriksa kembali di Dreadcraven, penginapan berbenteng yang menjadi basis operasi Seris sendiri, aku menerima arahan dari penjaga ke menara tertentu tempat Seris sering mundur ketika dia perlu berpikir tetapi tidak ingin memutuskan hubungan dirinya dengan orang-orang. Di bawah perawatannya, aku terkejut saat menemukan menara yang dimaksud, yang kuduga adalah simbol status bangsawan kaya raya atau mungkin menara penjaga yang mengintimidasi. Sebaliknya, aku menemukan sebuah silo sederhana yang terletak di sudut terjauh dari zona tersebut, di tengah bangunan-bangunan yang mungkin terlihat lebih nyaman jika berada di tingkat pertama di antara kawasan industri. Sebuah tangga logam telanjang berputar ke atas di luar struktur setinggi 70 kaki, dan aku bisa merasakan tanda mana Seris di atasnya, tidak bergerak. Logamnya berdering dan berderit saat aku naik, dan saat aku mencapai atap datar, Seris memperhatikanku. Dia mengenakan jubah gelap dan mengalir serta ekspresi jauh. Pada awalnya, dia tidak berkata apa-apa, hanya melambai padaku ke tempat dia berdiri sambil memandang ke arah reliktem. Sesuai isyaratnya, aku tidak berbicara, hanya mengamati pemandangan yang dia lakukan. Reliktem tampak berbeda dari atas sini. Langit palsu tidak dapat mempertahankan ilusinya ketika kamu dapat melihat seluruh zona tersebar di sekitar kamu, lebih terlihat seperti bagian dalam kubah yang dicat daripada langit itu sendiri, tepiannya tidak sejajar dengan tanah dan bangunan. Kecuali beberapa taman, hampir seluruh zona dibangun, sehingga memberikan udara kental dan sesak jika dilihat dari atas. Bahkan kompleks darah tinggi terlihat kecil dan sempit dari sudut ini, ukuran dan kemegahannya hanyalah ilusi yang dibangun dengan cermat. Pikiranku pasti terlihat di wajahku, karena tatapan Seris perlahan menyapu seluruh kota saat dia berkata, seperti kandang manabis, yang dengan susah payah dirancang untuk menyamarkan fakta bahwa penghuninya, pada kenyataannya, dikurung di dalam sangkar. Aku tahu dia sedang membicarakan lebih dari sekedar reliktem, seluruh cara hidup suku Alakrian lah yang menuliskan mereka. Satu ilusi pilihan muncul di atas ilusi berikutnya, mengurung mereka semua sekaligus membuat mereka merasa bebas. Bagaimana jadinya jika kamu membuka pintu sangkar? Tanyaku sambil bersandar pada pagar yang melingkari atap silo. Itulah yang ingin aku cari tahu, jawabnya. Sambil sedikit bergoyang, dia melontarkan senyuman setengah kecewa dan duduk di atas logam dingin, berpegangan pada pagar sebagai penyangga. Aku berharap kekuatanku kembali sepenuhnya, tapi... Aku duduk di sampingnya, pesan Agrona. Ya, dia menatap ke zona itu selama beberapa detik sebelum melanjutkan. Tawarannya, dan ultimatumnya, akan memberikan tekanan pada mereka yang mendukung tujuan aku, terutama mereka yang belum terlibat di sini. Tapi retakan terbentuk, lukanya sembuh. Alakria telah melihat para dewa berdarah dan mengemis. Hal ini akan tertanam dalam pikiran dan hati mereka, dan kemudian, ketika sebuah pilihan harus dibuat untuk mati demi penguasa tertinggi mereka atau hidup untuk diri mereka sendiri, lebih banyak orang yang akan memilih diri mereka sendiri daripada yang seharusnya. Kami menyaksikan seorang pria berseragam hitam dan merah tua pegawai reliktem keluar dari salah satu gedung terdekat melalui pintu belakang. Dia menutup pintu di belakangnya lalu bersandar ke dinding, menenggelamkannya saat tubuhnya, yang mungil di kejauhan, disiksa oleh isak tangis. Ternyata warisannya persis seperti yang dikatakan Agrona, kata Seris lembut sambil memperhatikan pria di kejauhan, ekspresinya penasaran tapi bukannya tidak peduli. Tadinya aku berpikir, mungkin, Agrona belum mengirimnya ke reliktem karena dia tidak ingin dia gagal lagi di depan umum, tapi sekarang kupikir aku mengerti alasan sebenarnya. Ketika Seris tidak segera melanjutkan, aku mendorongnya dengan lembut, berkata, kalau begitu, menurutmu apa niat sebenarnya dia? Aku khawatir pembagian Alakria akan menguntungkannya, katanya dengan tegas. Aku curiga dia menginginkan portal antara dunia kita dan Epeotus dibuka. Kami telah membantu membuatnya terlihat rentan, memastikan bahwa naga akhirnya ikut berperan. Tapi itu yang kamu inginkan, kan? Kataku, mengingat pidatonya kepada para bangsawan tentang tujuan besar mereka. Agrona dan Kezes masing-masing berupaya untuk mengungguli satu sama lain. Sementara itu, kita harus mencari cara untuk memastikan rakyat kita, baik di Catian maupun Alakrian, selamat dari perang yang akan datang.
Dia mencabuti kuku jarinya saat aku berbicara, tapi membeku saat dia sepertinya menyadari apa yang dia lakukan, lalu perlahan-lahan menurunkan tangannya. Penting bagi mereka berdua untuk terus berpikir bahwa mereka lebih unggul, ya. Aku mengenal Agrona sama seperti siapapun, tetapi kamu jauh lebih memahami keses Indrat daripada aku. Apakah menurutmu dia bisa diyakinkan untuk membatasi cakupan perangnya melawan Agrona? Dia menginginkan sesuatu yang, untuk saat ini, hanya aku yang bisa memberinya, pemahaman lebih dalam tentang Eder. Aku berhenti sejenak, mengamati pria yang menangis di kejauhan itu berdiri, menyeka tubuhnya, dan kembali melalui pintu tempat dia muncul. Selama dia bisa membuat aku tetap ramah dengan sedikit usaha atau pengorbanan di pihaknya, dia akan melakukannya. Namun aku yakin, begitu keadaan berubah, dia akan dengan cepat mengkhianati janji apapun yang telah dibuatnya. Tidak, dia hanya bisa diandalkan untuk melakukan apa yang akan membuatnya lebih dekat dengan apa yang diinginkannya. Kalau begitu, Agrona dan Keses sangat mirip. Terlepas dari sedikit pun kebijaksanaan yang diperoleh para Asura ini selama umur panjang mereka, keegoisan dan rasa percaya diri yang melekat pada mereka adalah kelemahan yang harus kita manfaatkan. Misalnya, aku sekarang sangat yakin bahwa Agrona sengaja mengadu domba kamu dan Cecilia. Tampaknya bodoh bagi kami bahwa dia mempertaruhkan aset terbesarnya dalam pertempuran kecil dengan kamu, musuh terkuatnya di luar Asura itu sendiri, tetapi Agrona pada intinya adalah seorang ilmuwan, dan dia beroperasi dalam jangka waktu berabad-abad, bukan hari. Apa artinya perang saudara selama beberapa bulan atau hilangnya puluhan ribu nyawa bagi makhluk seperti itu? Jika dia bisa mempelajari sesuatu yang baru tentang mana, atau Eder. Dia mengatakan sesuatu tentang dia yang menginginkan intiku, kenangku. Sepertinya aku akhirnya mendapatkan perhatiannya. Seris mengetukkan jarinya ke pagar besi. Keses ingin menguras ilmu dari pikiranmu, sedangkan Agrona ingin membedahmu dan melihat cara kerjamu. Bukan posisi yang patut ditiru. Namun aku percaya kamu cukup kuat, atau akan menjadi cukup kuat, untuk mengatasi tekanan itu. Dan itu memberi kita peluang. Jika Agrona terus mengirimkan warisan untuk mengejarmu, itu berarti dia punya kesempatan lagi untuk mengalahkannya. Pikiranku dipaksa kembali lagi ke pertarunganku dengan Cecilia. Meskipun hanya sedikit wawasan yang aku peroleh, aku tahu bahwa diperlukan langkah-langkah yang lebih besar. Bukan langkah, melainkan lompatan. Sekarang aku perlu menemukan batu kunci ketiga sesegera mungkin dan mendapatkan wawasan tentang Godrune yang terdapat di batu kunci ketiga dan keempat. Ia tidak bisa lagi menunggu, dan tidak ada hal lain yang lebih diutamakan. Hanya, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan, begitu banyak orang yang mengandalkan aku untuk melindungi mereka. Seperti semua orang yang saat ini terjebak di zona ini. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Meskipun pasukan loyalis Alakrian di bawah Dragot sejauh ini gagal menembus portal terlindung yang memotong level ini dari yang pertama, aku tidak yakin Cecilia tidak mampu melakukannya. Yang aku tahu hanyalah jika ada yang bisa, itu dia. Artinya, seperti yang Seris katakan, Agrona telah memilih untuk tidak mengirimnya ke sini, membiarkan situasi terus berlanjut meski berpotensi memiliki cara untuk menghentikannya. Sama seperti di Dicaten. Kita kalah perang melawan pasukan yang sebagian besar terdiri dari budak dan tentara tanpa hiasan. Hanya diperlukan keterlibatan beberapa skite untuk memastikan kekalahan kami. Wright milik Agrona, bahkan satu skuadron saja, bisa saja menghancurkan benua kita dalam seminggu, dan bahkan para Lens pun tidak akan mampu melawan mereka. Dia punya sarana, tapi dia justru menciptakan konflik, membiarkan kita membayangkan diri kita berada dalam pertarungan yang bisa kita menangkan, padahal kenyataannya tidak demikian. Kami bukanlah anak domba yang dibantai. Kami telah menjadi ikan di jaring. Optik, gumamku. Seris mengangguk sambil memejamkan mata dan mengusap pangkal hidungnya, menopang dirinya dengan satu tangan. Ya, menurutku juga begitu. Sebuah sandiwara panggung yang dikoreografikan dengan cermat, meski tidak untuk keuntungan kita. Namun, aku tidak akan memberinya pujian lebih dari yang layak diterimanya. Aku tidak membayangkan penampilan dan tindakan kamu di Victoriat adalah bagian dari rancangan besarnya. Aku belum pernah melihatnya begitu marah seperti saat kau menghilang dari hadapannya. Aku tersenyum, dan Seris tertawa kecil. Dia sedikit terhuyung-huyung saat itu, dan tawanya menghilang secepat itu terjadi. Dia bergeser ke samping, berusaha merasa lebih nyaman, jadi aku pun berbalik, menyandarkan punggungku pada punggungnya. Dia menjadi kaku, jelas-jelas sedang lengah, lalu perlahan-lahan rileks dan masuk ke dalam tubuhku sehingga beban tubuh kami saling menopang. Aku tidak akan menyalahkanmu atas situasi kita saat ini, tapi aku bisa melakukannya. Kamu tahu, katanya, dengan nada humor masam di kata-katanya. Aku menatap langit biru, menyaksikan atmosfer Eder bergerak mengikuti tingkah anehnya di sekitar kami. Itulah yang dipikirkan Punggawa Lira. Bahwa kamu memulai pemberontakan untuk memaksa mata Agrona pulang dan memberiku waktu untuk merebut kembali Dicaten. Apakah kamu menyesalinya, mengetahui bahwa mungkin itulah yang dia inginkan? Tidak, katanya tanpa ragu-ragu. Seperti yang aku katakan, kami telah merusak citranya. Optik, seperti yang kamu katakan. Bahkan luka kecil pun dapat mengubah jalannya pertempuran di masa depan. Dan aku juga tidak bisa membiarkan kamu menerima pujian seperti itu, Arthur Lewin. Aku hanya menyesuaikan segalanya ke depan, aku tidak menciptakan seluruh gerakan ini hanya untuk keuntungan kamu saja. Aku terkekeh,
Bahuku bergerak ke bahu Seris. Aku bisa merasakan setiap napasnya bergerak melalui diriku, tapi kami berdua merasa nyaman dan santai. Itu aneh. Hanya ada sedikit orang yang dapat aku ajak ngobrol dan merasa sangat nyaman. Sulit untuk membayangkan bahwa aku pernah melihatnya merobek tanduk dari kepala seorang punggawa yang telah mengalahkan Sylvie dan aku bersama-sama, semudah menarik sayap dari seekor lalat. Lanskap dinamika kekuatan dunia telah berubah secara signifikan sejak saat itu, atau setidaknya posisi aku di dalamnya telah berubah. Bukankah begitu? Pikirku, tiba-tiba tidak yakin. Apakah pertumbuhan dan kesuksesan aku hanya sekedar mengikuti irama Keses dan Agrona, atau ada hal lain di dalamnya? Aku melihat Highblood Denoir masih bertahan, tidak termasuk di antara yang terburu-buru untuk menjadi yang pertama melalui portal tembus warp, lalu melihat Caira yang meliuk-liuk melawan arus kerumunan yang mengalir. Matron Tremblay menemuinya di tengah, dan mereka bertukar kata. Meski aku tidak bisa mendengarnya, aku tahu Caira mengajukan satu permohonan lagi agar Mailis ikut bersama mereka, tapi sipir hanya menggelengkan kepalanya. Mencondongkan tubuh ke depan, sipir yang gagah itu membenturkan tanduknya ke tanduk Caira, tersenyum, dan berbalik. Chul dan Sylvie masih berada di sekitarku, waspada dan diam. Ellie, yang sangat ingin terlibat dan masih malu dengan ledakannya, bergegas untuk membuat dirinya berguna dimanapun dia bisa, apakah itu menenangkan anak yang ketakutan atau memimpin monster mana menuju portal untuk membantu salah satu dari darah yang populasinya lebih sedikit. Anehnya, pikiranku sendiri menjadi sunyi selagi eksodus berlangsung. Butuh waktu berjam-jam, banyak dari mereka yang tinggal meninggalkan halaman, menunggu di lingkungan yang lebih nyaman. Karena aku tidak memerlukan apapun, aku hanya mengawasi, memisahkan diri. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan mereka. Aku adalah orang luar. Setelah sebagian besar orang selesai, tentara Seris dan sekelompok Ascender mengangkut perbekalan yang tersimpan, dan mereka yang tinggal mulai menyaringnya kembali. Ellie melewati kontingen penyihir yang mengangkut benda-benda magis, menatapku dengan jelas mengatakan, maaf, dan, aku baik-baik saja, saat dia menghilang. Setelah orang-orang Seris yang terakhir melewati di Caten, Chilrit menonaktifkan tempus warp aku, menjentikkan tangannya kembali saat dia menyentuhnya. Itu bersinar terang, dan ada kabut panas di atasnya. Dia mencariku dan mengangguk dari seberang halaman, langkah selanjutnya terserah aku. Atau lebih tepatnya, pada Regis. Oke, sudah waktunya, pikirku dalam toples kaca kecilnya saat aku mulai menuju tempus warp. Cepatlah, kami tidak bisa memastikan seberapa cepat mereka akan merespons. Bola cahaya kecil bertanduk melayang keluar dari toples kaca dan kemudian memadat menjadi bentuk bayangan serigala. Regis mengguncang surainya, membuatnya bersinar dengan cahaya ungu, dan Alakrian terdekat berteriak dan tersandung menjauh darinya, mendorong orang-orang di belakang mereka dan menciptakan semacam miniatur penyerbuan. Efek pada artefak yang memproyeksikan bidang gangguan langsung terasa. Aether, tanpa niat Regis untuk menjaganya tetap mengalir, berhenti mengalir begitu saja. Itu mulai bocor dari kabel dan kristal, dan tanpa cukup ether, medan mulai berkedip-kedip. Regis bergegas melintasi halaman. Beberapa orang Alakrian pasti berubah pikiran, karena mereka keluar dari barisan rekan-rekan mereka dan mengikuti dia. Tanpa berkata-kata, Chilrit mengantar mereka melewati portal. Ayo, kataku pada Chilrit, Chul, dan Sylvie. Aku tepat di belakangmu. Begitu mereka pergi, aku mengambil tempus warp dan memegangnya di bawah satu lengan. Medan gangguan gagal, dan orang-orang bergegas ke tepi portal keluar saat tentara Alakrian mulai berdatangan dari portal masuk, Dragot pasti sudah siap dan menunggu. Teriakan terdengar dari kedua sisi. Seorang wanita melemparkan dirinya ke arah salah satu tentara, menggenggam bagian depan jubah perangnya saat dia memohon bantuannya. Pangkal tombaknya terangkat dan mematahkan tulang rusuknya. Teriakan itu semakin intensif ketika para darah tinggi yang tersisa menuntut ketertiban dan berusaha untuk mengendalikan situasi sementara mereka yang berstatus darah rendah berjuang untuk keluar dari portal keluar dan para prajurit berjuang untuk mengurai situasi. Beberapa orang memperhatikanku berdiri di depan portal tembus warp yang mulai memudar, tapi tangan mereka penuh dengan kerumunan. Kemudian Dragot sendiri muncul, tanduknya yang besar dan kasar membuatnya tampak seperti raksasa melawan gerombolan Alakrian. Matanya langsung menatap mataku, dan dia mengambil beberapa langkah agresif ke depan, lalu berhenti. Bahkan dari seberang zona, aku bisa merasakan ketakutannya. Bagus, pikirku, berharap rasa takut itu cukup untuk memastikan orang-orang ini baik-baik saja. Merasa portal itu hancur karena hubungannya dengan tempus warp telah terputus, aku melangkah mundur melewatinya. Semuanya berubah. Transisinya berjalan mulus, tidak instan, namun hampir mulus. Cahaya palsu dari langit biru reliktem digantikan dengan sinar matahari asli. Alih-alih suasana halaman yang menyesakkan, aku menghirup udara segar, dan angin sejuk mencium kulitku. Berbalik, aku mencoba menentukan arah. Kami telah muncul di lahan berumput luas antara Bisglades dan salah satu pemukiman Alakrian di pinggiran Elenoir Wastes. Aku mencari saudara perempuan aku, Caira, atau Seris di ratusan orang yang berseliweran, tetapi tidak segera melihat satupun dari mereka. Namun, yang berdiri tepat di sampingku adalah Chul dan Sylvie. Aku bertemu dengan mata ikatanku. Apakah kamu melihat El? Wajah Sylvie pucat, keringat mengucur di dahinya. Matanya berkaca-kaca,
menatap kosong ke dalam kehampaan. Sambil mengerutkan kening, aku meraihnya, memegang lengannya saat pikiranku menyelidikinya. Kekuatanku hilang dan aku merasakan kakiku lemas. Aku bahkan tidak punya waktu untuk bertanya-tanya apa yang terjadi sebelum pikiranku ditarik keluar dari tubuhku, terseret ke dalam pikiran apapun yang menimpa Sylvie. Cahaya dan warna melintas di semua sisi, gambar tidak jelas muncul dan menghilang lagi terlalu cepat untuk dipahami. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, aku bisa merasakan Sylvie tepat di depanku. Dunia telah mencair, dan kami sendirian, hanya berdua, melaju seperti anak panah menembus terowongan cahaya ini. Aku mencoba berbicara, tetapi aku tidak mempunyai suara. Aku mencoba terhubung dengan pikirannya tetapi tidak dapat menghubunginya. Apa yang terjadi? Aku ingin berteriak. Kemana kita akan pergi? Begitu aku menanyakan pertanyaan itu, aku tahu. Kami melaju ke dalam kolam warna-warni yang bergolak, meluncur di sepanjang aliran tipis cahaya perak dan memasuki warna dan gerakan yang kabur. Dunia bersatu kembali ke dalam bentuk yang dapat dikenali di sekitar kita. Aku terhuyung-huyung, mengambil waktu sejenak untuk mencari tahu arahku, tapi pemandangan itu familiar. Ruang konferensi. Tempat terakhir kali aku melihat dan berbicara dengan para glider. Tapi sekarang terlihat sangat berbeda. Meja panjang telah dipindahkan untuk memberikan ruang bagi singgasana mewah, di mana duduklah seekor naga berwujud seorang pria dengan rambut perak panjang dan mata berwarna plum dalam. Aku tidak mengenali naga ini, tetapi nama Charon muncul di benak aku dari ingatan yang jauh, pemimpin pasukan Keses di Dicaten. Dua naga lainnya, keduanya juga dalam bentuk humanoid, mengapit Charon, yang sedang menatap selusin manusia, semuanya duduk berlutut di tanah seperti anak-anak. Katin dan Kurtis juga ada di sana, dan banyak penasihat mereka. Saling bertukar kata, tapi penglihatan itu terdengar seolah-olah berada di bawah air dan sangat jauh, jadi aku tidak bisa melihat apapun. Tiba-tiba sesuatu bergeser, seperti awan gelap melayang di atas tempat kejadian. 5 sosok melebur keluar dari bayangan, pedang, dan mantra di tangan mereka. Tidak ada percakapan, tidak ada keraguan. Bahkan saat mereka menyerang Charon, 5 orang lagi muncul di sekitar 2 penjaga naga, memotong mereka. Penglihatannya kabur, terhuyung-huyung berbahaya, detailnya sulit diikuti. Saat stabil, dinding belakang ruangan telah hancur. 2 urat tergeletak mati, begitu pula seekor naga, dan hiruk-pikuk pertempuran terdengar dari debu dan puing-puing yang menghalangi pandanganku keluar ruangan. Charon sendiri masih dikelilingi oleh 5 urat lainnya, yang bekerja sama dalam simfoni kekerasan yang mengalir. Charon mengamuk hampir tanpa suara, dan tubuhnya membengkak menjadi naga perak yang mengerikan dan penuh bekas luka perang, cakar dan ekornya yang besar terinjak-injak dan hancur. Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat Katin menghilang di bawah cakaran tangan. Di sampingnya, Kurtis terlempar ke samping. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya, tapi cahaya itu berkelap-kelip dan memudar ketika sebilah pedang hitam menembusnya dengan mudah, darah menyembur dari sayatan yang membelah pinggul hingga bahunya. Ngeri, aku menyaksikan membeku di luar ruang dan waktu, tidak yakin apa yang aku lihat atau bagaimana aku melihatnya, tidak mampu bereaksi, tidak ada tubuh atau sihir aku sendiri. Transformasi Charon telah meruntuhkan langit-langit, mengubur sebagian besar manusia di bawah tumpukan puing. Mengabaikan siapapun yang mungkin selamat, naga itu melompat, mati-matian berusaha keluar dari istana dan terbang ke udara. Beroda, dia menghembuskan kematian kembali ke semua orang di bawah, membunuh lebih banyak Dicatian daripada yang dilakukan Wright dalam upayanya untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Pemandangan itu pecah seperti vas yang dicat, potongan-potongan itu berputar ke segala arah sebelum melebur kembali ke dalam terowongan warna dan cahaya. Mataku langsung terbuka, dan aku menatap wajah Chul, yang mencondongkan tubuh ke arahku dan tampak khawatir. Regis ada di sampingnya, dan Ellie di samping Regis. Gerakan di bawah tanganku membuatku melihat ke kanan. Aku terbaring di tanah, Sylvie di sampingku, tanganku masih melingkari lengannya. Arthur, Ellie tersentak, berlutut dan bersandar ke tubuhku untuk melingkarkan lengannya di leherku. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang telah terjadi? Melalui rambutnya, aku masih memperhatikan Sylvie, yang perlahan berbalik menatap mataku. Sebuah visi, tanyaku, pikiranku lesu. Matanya terpejam. Tentu, masa depan, dia membalas dengan nada tidak menyenangkan.